Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'alnahum bima kanu yaksibun. Hari ini muslim sedang jamaah dari Allah dengan membaca kita mengingatkan kita semua. Mari sama-sama kita memotivasi dan mengajari kita agar menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung tinggi segala perintah dan anjuran serta menjauhkan diri dari berbagai larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai bersama-sama. Dan semangat ketawa seperti ini kita teruskan kepada anggota keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang berada di bawah kendali dan pengaruh serta kewenangan kita, agar di jalan yang sama dengan kita, jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekitar 14 April lalu, sebuah bencana besar melanda bencana itu benar-benar belum pernah terjadi atau disebut-sebut benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Karenanya memberikan inspirasi yang negatif, tak hanya menyisakan duka dan duka, tak hanya memberikan cerita-cerita duka, tetapi juga mendorong umat manusia untuk memikirkan apa, mengapa, dan bagaimana mengatasinya. Pembelajaran terhadap tsunami, terhadap kebencanaan dilakukan di berbagai wilayah di negeri ini, bahkan di seluruh dunia terinspirasi dari peristiwa dahsyat tersebut. Sebelumnya memang pernah terjadi tsunami di dalam skala yang jauh lebih kecil dan dengan dampak yang juga sangat-sangat terbatas, kematian dan kerusakan yang betul-betul dalam jumlah yang masih. Tapi tsunami 2004 di Aceh itu adalah disebut sebagai tsunami besar. Paling muslim berbeda dan di berbagai telaah, dan karena didorong oleh rasa ingin tahu manusia akan fenomena alam semesta, maka mereka pun mempelajari dari berbagai sisi dan sudut pandang, dibentuk pusat-pusat kebencanaan, bahkan diajarkan berbagai mata kuliah tentang bencana, tentang tsunami, melahirkan banyak sekali buku dan karya, bahkan terbentuk sejumlah teori tentang tsunami. Satu di antaranya adalah kalau terjadi gempa dengan skala tertentu, kedalaman tertentu, dan gempanya berpusat di laut, maka sekian menit setelah gempa itu terjadi tsunami. Ini dicatat dan ini disebarluaskan, dan di berbagai wilayah ini, terutama yang dekat dengan pantai, dibuatlah atau dibangunlah semacam warni, semacam alarm, semacam sirine untuk mengingatkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau gempa terjadi dengan skala tertentu dan diprediksikan berada dalam kedalaman tertentu, berpusat di bawah laut, maka akan berbunyi sirine, akan terjadi warni, maka masyarakat akan untuk berlari menuju ke tempat yang banyak sekali. Pembelajaran tentang gempa dan tsunami dipelajari oleh semua anak negeri. Ya, berhasil manusia mempelajarinya, berhasil mengurai dan mengulasnya, berhasil memberikan pembelajaran terbaik semampu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu gempa terjadi di Bali. Setelah warni tsunami dicabut, orang-orang kembali ke kediaman masing-masing. Tsunami pun terjadi. Karena batas waktu yang diukur sebelumnya ternyata meleset. Manusia tak sempurna pengetahuannya dan mencoba mengkoreksi lagi. Kalau begitu, durasi waktu antara gempa dan tsunami bukan hanya setengah jam, tetapi diperpanjang menjadi 1,5 jam. Masyarakat menjadi lebih pintar, menjadi lebih bijak, manusia pun menjadi lebih banyak ilmu dan lebih kaya teori. Kalau terjadi gempa lagi, maka 1,5 jam kemudian menghindari pantai atau tempat-tempat yang terdekat dengan lautan.
Beberapa hari yang lalu tsunami kembali terjadi di Banten tanpa didahului oleh gempa. Awalnya para pemikir pusing kepala, tetapi sekarang mereka lalu menyusun teori lagi, mengkaji berbagai sisi, mempelajari berbagai aspek yang berhubung dengannya, lalu muncul pemahaman bahwa tsunami dibantu gara-gara anak Krakatau. Ya, kita nggak tahu masa depan, kita nggak memprediksi apa yang akan terjadi nanti dan esok. Oleh jadi, tsunami akan diberikan oleh Allah dalam bentuk yang sama sekali berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Maunya manusia mengisapi bahwa benar-benar pikiran dan pengetahuannya tak sempurna. Maunya manusia benar-benar merasa pasrah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kita bacakan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin sama Allah. Seandainya penduduk negeri ini semuanya beriman, semuanya bertakwa, sungguh kami buka keberkahan untuk mereka dari langit maupun dari bumi. Hujan yang belum berkah, udara yang bertiup berkah, tanaman yang tumbuh berkah, barang tambang yang ditemukan di dalam bumi berkah, gempa menjadi berkah, segala-galanya menjadi berkah. 14 tahun yang lalu, masyarakat yang tinggal di sekitar masjid ini menghindari, berlari, berupaya mencari keselamatan, mencari keamanan. Sebahagian di antaranya sempat masuk ke dalam masjid Jami kampus bersama masjid Kopelma. Sepertinya waktu itu jumlah orang yang mengungsi ke masjid lebih seribu. Semuanya larut dalam zikir dan takbir, dan semuanya menangis, mencucurkan air mata. Saya kira itu zikir yang paling sempurna, yang paling orisinil, yang paling murni, yang paling asli, dan air mata benar-benar tanpa rekayasa. Jauh lebih asli dan lebih murni dibandingkan 1001 zikir setelah itu. Walaupun dipimpin oleh Syekh Mungkir, oleh Ustaz Arifi, oleh siapapun. Tak ada getaran sempurna pada zikir-zikir yang pernah dilakukan oleh manusia setelah itu. Ternyata dari sisi ini, musibah membawa berkah. Yang memang ada luka, memang ada duka, memang ada nestapa, tetapi di sana kita merasa berhadapan dengan Allah. Persoalannya sekarang adalah, akankah kita menanti dan menunggu bencana-bencana besar baru kita merasa berhadapan dengan Allah? Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna buhaw wa hum yal'abun? Bukankah penduduk sebuah negeri tak bisa merasa aman yang sesungguhnya kalau teguran Allah, bencana dari Allah datang tiba-tiba di waktu pagi sementara mereka sedang bermain-main? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wakum naimu. Bukankah kita tak boleh merasa aman ketika kita sedang tertidur, karena boleh jadi tiba-tiba musibah Allah datang. Ini adalah rangkaian lanjutan daripada ayat-ayat tadi terdapat dalam surah Al-A'raf mulai ayat 96 sampai 98 untuk menunjukkan betapa iman itu terpenting, betapa takwa itu modal utama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan berbekal iman dan takwa itu, apapun yang terjadi niscaya berkah. Manusia bisa lari dari tsunami, manusia bisa saja membuat cara dan strategi, tetapi manusia tak bisa lari dari Allah. Maka memang tak perlu lari dari Allah. Yang perlu adalah bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang waktu, setiap kesempatan untuk memperdekatkan diri dengan Allah dan mengajak orang-orang yang terdekat dengan kita, dan orang-orang yang mau mendengarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sayang sekali
Manusia suka memutarbalikkan fakta. Makna kadzab bukan hanya berbohong. Berbohong itu adalah meniadakan yang ada dan mengadakan yang tiada. Sedangkan memutarbalikkan fakta adalah melakukan perlawanan terhadap kenyataan dan terhadap keadaan. Kebenaran tahu, tetapi kita cari sisi-sisi filosofisnya untuk mengatakan yang benar itu keliru dan salah. Kesalahan itu tercela, tetapi kita cari sisi-sisi baiknya sehingga bisa kita terima walaupun dengan catatan. Media-media massa di akhir tahun ini menjejali sejumlah tokoh dimanfaatkan tanpa mereka sadari untuk melafalkan Merry Christmas and Happy New Year, melafalkan lafaz-lafaz yang dapat membawa manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Tetapi kita cari nilai filosofisnya bagaimana, bahwa ini benar, bahwa ini baik, bahwa ini toleransi, bahwa ini kebaikan, bahwa ini kebersamaan, bahwa ini macam-macam. Apa amina ahlul qur'an. Bukan kita tak boleh merasa aman. Jangan sampai sedang kita tatap entah televisi atau media massa lain atau media sosial atau handphone yang ada di tangan kita, sedang kita tatap dengan baik kalimat-kalimat indah yang mengucapkan ucapan selamat kelahiran Yesus Kristus dan sebagainya. Dan bencana datang tiba-tiba, oh untung gue yang itu. Ada yang kamu semua bahagia. Dalam 14 tahun yang lalu, negeri kita diterpa oleh sebuah bencana yang teramat sangat dahsyat, menyisakan banyak luka dan juga banyak cerita. Tetapi yang terpenting telah memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengatasi dan menghadapinya. Banyak teori dan ilmu telah dicanangkan, telah dibangun mengenai kebencanaan dan tata cara menghadapinya. Tetapi ingat bahwa Allah memiliki lebih dari 1001 cara yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau dikatakan berlari ke tempat yang lebih tinggi, Allah bisa ubah ke tempat lebih tinggi menjadi lebih rendah di sisi. Sekali lagi, bagi kita orang beriman, kembali kepada Allah, bukan berlari dari. Jangan berupaya memutarbalikkan fakta. Kebenaran itu nyata. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran sesungguhnya hanya darinya, hanya dari Allah. Tinggal kita apa sanggup untuk mengikuti, mengamalkannya. Kalau belum sanggup ya apa lewat, sudahlah berhenti sampai di sini. Tetapi jangan kita terjebak di dalam upaya untuk melawan syariatnya, untuk mencari sisi-sisi kelemahan, untuk mengatakan bahwa itu keliru. Ada yang lain menurut kita yang dibawa oleh orang-orang yang tak sepaham, yang tak seagama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Barakallahu fiikum Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal